Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri mengingatkan para pemimpin Indonesia sekarang agar menjalankan apa yang dipikirkan para pendiri bangsa, bukan bikin versi sendiri. Mega menyebut nasihat ini juga disampaikan kepada Presiden Jokowi. Mega menyatakan para pendiri bangsa telah memikirkan tentang konsep Indonesia sebagai negara paripurna. Karena itu para pemimpin Indonesia saat ini tinggal menjalankan konsep-konsep yang dibuat para pendiri bangsa. Mega menilai para pemimpin Indonesia sekarang justru suka membuat konsep versi mereka sendiri. Indonesia memang lahir dengan sebenarnya sebuah konsepsi yang sudah sangat lengkap sebagai negara paripurna. Saya kan bilang, mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Nah, kalau sekarang saya lihat pemimpin itu bikin versi, aneh. Lembaga yang ada sih dijalanin aja susah banget. Megawati Soekarno Putri juga sempat menyinggung soal politik di Indonesia yang sangat pragmatis. Banyak pihak yang melupakan etika, moral, dan suara hati nurani demi ambisi kekuasaan. Menurut Mega, hal itu tidak sesuai dengan semangat stanza kedua lagu Indonesia Raya. Dalam stanza kedua, terkandung spiritualitas kebangsaan kita yang mengingatkan kita untuk sadarlah budinya, sadarlah hatinya. Terus sekarang nanya, sekarang ini manusia Indonesia dalam masalah etika moral dan hati nuraninya, apakah sesuai dengan stanza kedua? Jawab sendiri. Kenapa? Karena kan betul-betul sekarang ini politik kita itu pragmatis sekali. Jadi melupakan budi suara hati hanya demi ambisi kekuasaan. Apakah kita mau menjadi begitu? Dari hanya anak ranting, lalu hanya menginjak rakyat, apalagi dari pemimpin. Ayo pikir. Megawati juga mengungkit soal proses hukum terhadap kader-kader PDIP belakangan ini. Mega menyebut kader PDIP kini banyak yang menjadi target. Dia Kumham, saya suka ngamuk sama dia. Lu jadi menteri Kumham ngapain lo? Lah anak buah kita di ini maunya ditarget melulu. Nanti diotong. Mending juga sembunyi aja. Terus kan biasanya, nek anak nakuti ngono, rupanya serupah elek. Iya, saya emang dipikir nggak tahu, kan saya udah ngomong, saya tahu. 3 kali zaman dulu saya dipanggil polisi, kejaksaannya sekali. Kan orangnya tampangnya mau suruh kayak mau serem-serem. Kita bahas apa makna pernyataan politik Megawati hari ini bersama politisi PDIP Seno Bagaskoro dan juga pendiri Indobarometer M. Kodari. Selamat malam Mas Seno, Mas Kodari. Selamat malam Mbak Friska. Pak Kodari malam. Selamat malam, saya ke Mas Seno dulu. Kalau Bu Mega itu tadi menyinggung soal politik pragmatis saat ini yang mengabaikan suara hati demi kekuasaan. Sebelumnya dalam beberapa kesempatan Bu Mega juga sempat menyindir soal adanya kecurangan sistematis dalam pemilu. Apakah masih terkait soal itu, Mas? Ya baik, terima kasih Mbak Friska. Jadi kalau membaca atau mendengarkan pidato Ibu di dalam acara di Lenteng Agung tadi, saya rasa ini adalah satu kesatuan tarikan nafas dengan seluruh kondisi kebatinan dari seluruh kader PDI Perjuangan, khususnya kalau bicara konteks acara itu diselenggarakan, yaitu mengembalikan fungsi Kongres PDI Perjuangan 5 tahun sekali. Setelah sebelumnya sempat dimajukan menjadi tahun 2019, ini dikembalikan kepada siklus 5 tahunan di 2025 nantinya. Oleh karena itu di dalam sistem tersebut, Bu Mega menyampaikan tentang betapa dalamnya sebenarnya konsepsi kebangsaan kita ini
dirancang dengan begitu terlembaga oleh para founding fathers. Beliau selama ini mengajarkan kepada kita untuk menghayati Indonesia Raya 3 stansa. Bukan hanya 2 stansa, bukan hanya 1 stansa, tapi 3 stansa utuh. Untuk menghargai salah satunya Wakil Rudolf Supratman. Di dalam stansa pertama dan kedua itu ada diksi misalnya, sadarlah hatinya, sadarlah budinya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, inilah yang digunakan oleh Bu Mega untuk mengatakan bahwa dalam berpolitik sekalipun seharusnya itu menjadi landasan. Bagaimana hati nurani itu menjadi pedoman, menjadi lentera bagi kita, bukan sekedar masalah realitas kekuasaan yang ada hari ini. Faktanya, hari ini semua partai politik kan akan menghadapi pilkada serentak. Di tengah situasi itu, logika yang muncul adalah pragmatisme politik yang mendekati realisme. Gitu. Intinya, pokoknya siapapun yang calonnya elektabilitas tinggi itu dimajukan, siapapun nama-nama yang kira-kira mengikuti tren pasar itu kemudian diberi kesempatan. Padahal kan kalau bicara politik, ada porsi virtue dan value yang harus diperjuangkan. Dan disitulah standing position PDI Perjuangan dalam menyikapi ini semua, khususnya menghadapi pilkada. Saya rasa itu. Oke, kalau Mas Kodari lihatnya sindiran Bu Mega ini mengingatkan siapa? Penguasa dalam hal ini konteksnya Pak Jokowi dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala negara dalam menghadapi pemilu yang sudah berlalu kemarin Pilpres maupun menjelang pilkada? Saya melihat himbauan itu bersifat umum ya. Saya melihat itu sebagai sebuah pandangan atau analisis review dari Bu Mega terhadap situasi dan kondisi politik sekarang. Dan bahkan saya melihat hal itu bukan hanya ditujukan kepada pihak di luar, tetapi juga sebetulnya ditujukan juga kepada pihak di dalam. Apalagi kalau saya melihat pada hari ini kan juga ada acara pelantikan kepengurusan baru ya, atau reshuffle dari DPP yang ada. Sehingga sebetulnya, ya apalagi memang Bu Mega kan tidak menyebut nama secara spesifik siapa-siapa yang disebut, katakanlah misalnya pragmatis, lalu kemudian tidak mengindahkan hati nurani atau hal-hal yang tadi disebut oleh Bu Mega. Jadi saya melihatnya sebagai sebuah himbauan yang bersifat umum ya. Bahwasanya kemudian Bu Mega menyatakan hal semacam itu mungkin saja konteksnya berkaitan dengan Pilkada 2024 yang akan datang. Karena di Pilkada kan terjadi proses pemilihan para kandidat dan kita tahu bahwa salah satu masalah yang muncul di dalam Pilkada itu adalah meraih kemenangan dengan cara kekerasan atau dengan cara money politics misalnya begitu. Jadi saya kira itu himbauan yang bersifat umum. Sampai sejauh ini saya melihatnya bersifat umum, Friska. Apa iya bersifat umum, Mas Seno? Ya dalam konteks kita menghadapi pilkada tentu ini menjadi wanti-wanti. Artinya kita kemarin telah menghadapi pemilu di awal tahun 2024 dan sikap politik PDI Perjuangan berkaitan dengan pemilu tersebut sudah sangat jelas ditegaskan di Rakernas. Bahwa kritisisme atas pemilu kemarin dan segala macam yang kita anggap harus diperbaiki itu tidak kita cabut hingga hari ini. Maka wanti-wanti itu juga berlaku untuk pemilu selanjutnya. Kami merasa bahwa pemilu ini penting untuk membicarakan tentang kedaulatan rakyat, wahananya ya di pemilu. Nah, di dalam Pilpres dan Pileg kemarin tentu ada banyak hal yang kami kritisi dan tidak kami cabut hingga hari ini. Tentang bagaimana kemungkinan pemilu yang salah itu akan dapat mengantarkan Indonesia ke era otoritarianisme, legalisme, ke era populisme yang itu mendekati ke arah otoritarianis. Sehingga segala kritikan itu tentu tidak kami cabut hingga hari ini. Maka tentu kami masih merasa penting bahwa pemilu harus tetap berlangsung dengan menghargai kedaulatan rakyat. Pemilu harus berlangsung dengan taat pada asas-asas konstitusi, asas memberikan kesempatan bagi siapapun, asas memberikan kemungkinan bagi siapapun itu tidak peduli apa latar belakangnya menjadi pemimpin. Dan untuk mengerti itu semua memang diperlukan hati nurani. Nah sehingga kemudian Bu Mega menyampaikan pernyataan yang saya rasa itu menjadi wanti-wanti yang selalu disampaikan Bu Mega di setiap pidatonya. Tetapi tentu menjadi tidak mudah di tengah situasi di mana sekarang bicara politik tentu dekat dengan pragmatisme, money politik, nepotisme, kemudian bisa mempermudah jalur untuk orang terdekat yang dekat dengan kekuasaan misalnya. Itu saya rasa berlaku dimanapun dan dalam konteks pilkada menjadi penting untuk diberi wanti-wanti itu. Saya rasa itu. Oke. Kalau Mas Kodari melihat kekhawatiran ini apakah memang perlu? Artinya kan kita menjelang pilkada, tapi tadi Mas Seno menegaskan bahwa kemarin kritik terhadap pemilu yang sudah berlalu ini tidak dicabut sampai hari ini. Artinya adalah ada ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemilu dan berikutnya yang akan kita hadapi adalah pilkada, Mas Kodari.
Saya melihatnya itu sebagai tantangan yang bersifat umum ya, dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada. Soal masalah TSM yang tadi disebut juga kalau nggak salah ya di mana di dalam pidato Bu Mega misalnya kan itu semua sudah ada mekanisme hukumnya dan saluran-saluran hukumnya. Dan kita tahu bahwa pemilu di tahun 2024 sudah dibawa kepada proses-proses sebagaimana yang sudah diatur oleh undang-undang. Misalnya kalau ada hasil yang tidak disetujui dibawa ke Mahkamah Konstitusi, disidang di Mahkamah Konstitusi, disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, diberikan penilaian oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan saya kira hal semacam itu sudah kita lalui sebetulnya berkali-kali ya, karena kalau kita bicara reformasi misalnya tahun 98, pemilu kita ini sekarang udah yang kesekian kalinya, dan pilkada sudah ribuan kali dilaksanakan di seluruh Indonesia. Yang membedakan tahun 2024 ini bahwa pilkadanya akan berlangsung serentak, betul-betul total serentak, baik pilkada gubernur maupun pilkada kabupaten kota. Ya. Saya melihat bahwa memang permasalahan-permasalahan ini sebetulnya harus di breakdown kepada sesuatu yang lebih bersifat operasional sebetulnya, Rizka ya. Saya melihat tantangannya itu misalnya tantangan bagaimana logistik pilkada serentak, bagaimana menjaga keamanan pilkada serentak ketika semua titik itu sedang menyelenggarakan pilkada. Kalau kita bicara pilkada yang tidak serentak misalnya ada wilayah-wilayah yang tidak pilkada gitu. Nah, itu misalnya aparat keamanan bisa diperbantukan dari wilayah yang tidak pilkada kepada pilkada. Tetapi ini pilkadanya ini total serentak. Jadi ya harus betul-betul dibuat perencanaan yang baik mengenai masalah-masalah teknis. Menurut saya tantangannya justru pada hari ini yang lebih nyata ada di persoalan-persoalan teknis itu. Yang juga berkelindan dengan masalah politik yang tadi disampaikan oleh Bu Mega adalah PDIP merasa ditarget dalam kasus-kasus hukum sekarang ini, Mas Seno. Apa yang jadi dasar bahwa itu bukan murni proses hukum tapi ditarget, tanda kutip? Terima kasih Mbak Priska. Jadi kami memang sebagai partai terbiasa melakukan pelembagaan. Maka dilakukanlah kajian-kajian termasuk membuat sekolah partai misalnya untuk bicara tentang sekolah hukum. Kami tentu ingin membuktikan bahwa sebagai partai politik kami ini taat asas konstitusi, taat hukum, seluruh kader dan pengurusnya yang mengisi sekelas Prof. Mahfud MD, mantan Menko Polhukam Republik Indonesia di situ. Nah, dari kajian-kajian tersebut kan tampak bahwa saat bicara tentang hukum ini selalu ada kemungkinan terjadi politisasi di dalam menegakkannya. Bu Mega di dalam rakernas yang lalu menyampaikan bahwa ini seperti hukum versus hukum. Hukum yang didirikan untuk dirinya sendiri, yang menciptakan rule by the law, melawan rule of the law, melawan hukum yang itu digunakan sebagai sarana untuk mencapai hubungan yang baik antar manusia. Nah, di hari-hari ini menjadi sangat rawan kalau tidak ada yang memberikan kritik, memberikan check and balance. Hukum digunakan untuk memenuhi kepentingan penguasa. Bagaimana berkacanya? Cerminan faktanya di mana? Waktu kolonial dulu di era Hindia Belanda, Bung Karno memimpin pergerakan, dilakukan cara-cara seperti itu. Artinya dari sejarah bangsa Indonesia kita tahu bahwa instrumen hukum ini bisa digunakan untuk menjadi alat politik kalau tidak diberikan sukma hukum yang tepat, kalau tidak didampingi dengan kritik yang tepat, kalau tidak senantiasa diawasi dengan mekanisme yang sesuai, ini bisa sangat berbahaya. Oleh karena itu disampaikan Bu Mega bahwa semua kader partai harus taat hukum, harus sadar prosedur hukum, dan apabila menghadapi kasus hukum harus gentle dan berani menghadapi. Sebagaimana di dalam masa konsolidasi pilkada ini kita tahu sendiri bahwa sekjen partai kita hari ini menghadapi beberapa panggilan setelah dari Polda Metro Jaya, kemudian KPK dan seterusnya. Tetapi dibuktikan dengan hadir dan menyampaikan semua yang dibutuhkan oleh penegak hukum dengan gagah. Saya rasa itu satu bukti bahwa kami taat hukum dan akan menghadapi sikap pun upaya konsolidasi itu harus diwarnai dengan cerita-cerita seperti ini. Saya rasa itu. Harus taat hukum, tapi Bang Kodari melihatnya bagaimanakah? Apakah betul ada politisasi hukum, ketakutan politisasi hukum yang saat ini terjadi, terutama tadi disampaikan Bu Mega menarget kader PDIP? Pertama, menurut saya kalau ada problem dengan masalah hukum kita sekarang, saya kira ya yang paling bertanggung jawab salah satunya jelas adalah teman-teman di PDI Perjuangan, karena sampai hari ini Menteri Kumhamnya itu dari PDI Perjuangan, Pak Yasona Lauli. Begitu. Jadi saya kira
kalau bicara jari menunjuk, itu dari 5 jari itu 4 tuh ke PDI Perjuangan sendiri. Itu saya kira nggak bisa dibantah ya, karena Menteri Hukumnya adalah dari PDI Perjuangan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kader-kader PDI Perjuangan ditarget per hari ini, menurut saya harus dilihat siapa-siapa saja yang dimaksud. Yang menonjol setahu saya hanya satu, yaitu Mas Hasto Kristianto ya. Dan menurut saya kasusnya juga cukup jelas sebetulnya. Pertama, kalau kita bicara pemanggilan dari KPK, memang kasusnya belum selesai. Nggak bisa kasus itu dianggap selesai karena Harun Masikunya belum tertangkap. Kalau Harun Masiku sudah tertangkap, baru bisa kita mengatakan kasusnya sudah selesai. Kalau Harun Masiku ditangkap, nanti kan bisa saja muncul fakta-fakta hukum baru. Itu satu. Yang kedua, kalau berkaitan dengan pemanggilan Polda juga itu cukup jelas ya. Misalnya berkaitan dengan hoaks pemilu. Mas Hasto beberapa kali mengeluarkan pernyataan bahwa yang menang Pilpres di luar negeri adalah pasangan 03 atau Ganjar Mahfud. Tapi faktanya adalah Prabowo dan Gibran atau 02. Jadi saya kira semua kasus yang disebut dan berkaitan dengan Mas Hasto itu memang persoalan-persoalan yang konkret gitu. Jadi bukan cuma sekedar kasus yang diada-adakan, memang kasusnya memang ada. Begitu, Friska. Oke, terakhir Mas Seno, jadi bagaimana agar apa yang disampaikan Bu Mega ini memang betul-betul ditujukan tidak hanya dalam hal ketidaksukaan politik terhadap pihak-pihak tertentu, tapi memang ujangan untuk otokritik PDI Perjuangan maupun juga secara umum, Mas Seno? Baik, satu, berkaitan misalnya Mbak Friska dengan kasus yang dihadapi oleh sekjen kami Pak Hasto Kristianto. Yang kami persoalkan itu kan bukan masalah pemanggilannya. Faktanya kami datang di Polda Metro Jaya, datang sendiri meskipun itu sebenarnya undangan klarifikasi, boleh datang boleh tidak. Di KPK juga datang tepat waktu. Gitu. Artinya kalau ini bicara tentang politisi secara umum di negeri ini, datang itu tepat waktu itu saya rasa kalau bicara kasus hukum itu sesuatu yang bisa menjadi contoh bahwa saat menghadapi ya datang. Tapi yang kami persoalkan kan pada saat kami berusaha profesional, kemudian misalnya hari ini kemarin terjadi penyitaan buku aset DPP PDI Perjuangan, yang itu berisi catatan tentang pilkada dan lain sebagainya. Menjadi sulit bagi kami untuk tidak kemudian menyampaikan kritik bahwa harusnya ini dilakukan dengan lebih profesional. Artinya seluruh yang disampaikan Bu Mega itu bukan sekedar kita tidak suka dengan penguasa ABCDE, dengan orang ABCDE, tetapi ini bisa terjadi dan bisa menimpa siapa saja. Apabila kemudian tidak diberikan panduan atau satu kritik yang jelas terhadap bagaimana hukum ini harusnya bertindak. Kami ingin pilkada besok menjadi sarana munculnya regenerasi kepemimpinan baru di daerah. Siapapun bisa menjadi orang di negeri ini. Siapapun bisa menjadi tokoh di negeri ini tanpa harus melihat apa latar belakangnya, apa afiliasi politiknya. Asal dia punya mimpi yang jelas, dia punya visi yang jelas, tidak boleh diganggu untuk menjadi seorang pemimpin. Itulah kepentingan politik PDI Perjuangan. Itulah yang membuat kami percaya pada gagasan itu. Dan 10 tahun yang lalu kami mengantarkan calon presiden yang mewakili simbol itu pada waktu itu. Sehingga kami percaya bahwa ini harus terjadi di pilkada besok. Bu Mega punya concern di situ. Itu Mbak Friska. Terima kasih sudut pandangnya malam hari ini Mas Seno Bagaskoro, politisi PDIP. Terima kasih Mas Kodari, M. Kodari, pendiri Indobarometer. Selamat malam.